Perhatikan itu baik-baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bumi dan bagaimana pergerakan bumi, bagaimana pergerakan bulan, bagaimana pergerakan bintang dan planet lainnya terhadap matahari, sehingga terjadilah siang dan malam. Sehingga terjadilah waktu itu kita bahasnya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke. Perhatikan baik-baik terlebih dahulu. Ini ada planet, ada bumi, ada Merkurius, ada Mars. Ini aku mau tanya. Silvi deh. Silvi perasaan Silvi hari ini yang mana? Planet mana? Planet Mars. Wih, Silvi berbunga-bunga. Bahagia Silvi hari ini ya, Silvi? Mantap. Ada lagi? Ada yang sedih tak? Nggak ada. Bahagia? Yakin? Ibu juga percaya pada bahagia. Kamu itu juga bahagia juga. Oke. Perhatikan. Perhatikan papan tulis. Kemarin kita sudah belajar
sepanjang Pulau Sumatera, Palu Mariana di Filipina, yang dingin dan kaku yang berada di atas lapisan astenosfer atau lapisan mantel, seolah-olah lempeng mengapung dan bergerak di atas lapisan astenosfer. Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya mengenai teori pembentukan lingkar bumi, nah ini tuh berkaitan sekali nih. Jadi seperti yang kalian lakukan atau bisa menyatu. Nah, kenapa bisa mereka berpisah? Ini tuh dibuktikan oleh para ilmuwan. Permukaan bumi yang awalnya merupakan satu batunya bumi ini bersatu. Kemudian, kenapa dia bisa berpisah? Nah, adanya perpisahan yang saling menjauh atau divergen dan gerak. Oke, nah itu dia. Ini adalah materi secara ringkas. Oke, ada teori pergerakan lempeng namanya. Oke, teori inilah nanti akan kalian jabarkan sehingga menjadi sebuah penemuan atau kalian bisa menemukan bahwasanya oh inilah masalahnya. Ini adalah hasil dari jawaban pertanyaan kita tadi seperti mengapa bisa terjadi gunung meletus, mengapa terjadi tsunami dan lain sebagainya. Oke, next duduk berkelompok ya. Silahkan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah ibu bagikan kemarin. Ayo duduk berkelompok, ada kursinya, jangan terlalu ribut. Bersama-sama di dalam KPD, sabar. Di dalam KPD, oke, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ibu susun. Terus ada juga di situ beberapa konten atau beberapa materi. Misalnya ada PPT di situ, terus ada link ref juga, ada video. Dan bisa kalian tengok ada gambar. Terserah kalian mau menengok di mana atau mencari jawabannya di mana boleh. Boleh melalui buku cetak juga boleh. Melalui link internet yang ibu bagikan juga yang sudah ada di LKPD juga boleh. Diskusikan bersama teman-teman kamu sehingga terjawab pertanyaan atau masalah kita yang di awal tadi. Oke, mengapa terjadi gunung meletus, mengapa terjadi tsunami, bagaimana proses terjadinya dan lain sebagainya. Jadi oke, yang menggambar, yang mau menggambar silakan menggambar. Yang mau mengerjakan bercerita silakan bercerita kan ada bercerita juga. Kelompok 1 bisa? Bisa? Kelompok 2? Bisa? Mana kelompok 2 ini ya? Bisa? Kelompok 3 mana? Bisa? Bisa, Bu. Oke, kelompok 4? Bisa. Oke. Bagi-bagi kerjaannya kan banyak tuh. Yang itu berapa yang bisa? Boleh. Tuliskan. Kan keren kan anak akuntansi, nggak hanya bisa Canva, bisa menggambar juga. Explain gimana ya? Boleh lah ya? Dengarkan baik-baik. Clue-nya adalah apa ya bagusnya kalau hari ini ice breaking-nya oke. Kita bahas bumi. Jadi clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bulat. Oke. Kalau 8 itu 2.
kita akan perkenalan dulu ya. Saya Zubeda Harisa sebagai moderator. Saya Febri Desila Putri. Saya Muhammad Adina. Saya Naila Lutfi Alkeni. Saya Stefania Lutfi Putri. Saya Maudi Virginia Eda. Tenaga hidrogen dan eksogen merupakan tenaga yang kurang mengubah permukaan bumi. Tenaga hidrogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, yaitu seismik, gempa, tektonisme, dan vulkanisme. Sedangkan tenaga eksogen merupakan tenaga yang ada proses terjadinya tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan sumber gempanya berasal dari dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 30 km. Kami akan membuka sesi pertanyaan yang akan bertanya boleh angkat tangan dan berdiri seperti apa. Oke, bertanya silahkan bertanya. Ada pertanyaan kelompok siapa moderatornya tadi?
menggerakkan air di dekat permukaan saja. Gelombang pasang ditentukan oleh angin yang sedang berhembus, sedangkan tsunami menyebabkan gerakan air dari permukaan hingga ke dasar laut. Itulah sebabnya kecepatan gelombang tsunami ditentukan oleh kedalaman air laut. Sudah? Paham? Paham semua yang diterangkan sama kelompok 3. Pertanyaan pertama tadi siapa? Kelompok 1 pertanyaannya apa? Oke, mengapa kita harus mempelajari tentang bumi dan analisa? Kenapa coba? Coba kenapa? Dia tahu ilmunya sayang. Karena apa? Kan tinggal kita di bumi. Ya kan? Dia tahu ilmu bumi ini. Mengapa bumi begini, mengapa begitu dan lain sebagainya. Next, pertanyaan nomor 2. Ya, prediksi tsunami gimana caranya? Tapi efeknya 2. Terus pertama kan satu dia semua itu pecah, ada yang bergerak menjauh, ada yang bergerak yang mendekat, kan gitu kan? Nah, ada yang mendekat, ada yang menjauh, otomatis kalau mereka berdua bertabrakan, yang saling satu menjauh, yang di sini menjauh dan lain sebagainya, berarti ada yang saling mendekat. Kalau mendekat, bertabrakanlah mereka, kan begitu. Kalau bertabrakan, ada pada posisi-posisi tertentu akan menyebabkan tsunami. Misalnya di bawah permukaan laut atau terjadi patahan, otomatis air laut pertama surut, setelah itu naik setinggi-tingginya. Nah, itulah proses jadinya tsunami. Next, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara membedakan gelombang tsunami dan gelombang Oke, kalau gelombang biasa kecil sekali gelombangnya. Kalau tsunami mati tenggelam, kecuali gelombang cinta atau PHP, ya kan? Nah, dengarkan itu baik-baik. Kalau gelombang tsunami kita membedakannya dengan gelombang pasang biasa. Itu biasanya gelombang pasang biasa itu hanya di atas permukaannya saja, ya kan? Kalau gelombang tsunami itu biasanya dari bawah, menggulung dari bawah arus lautnya. Ya, oke? Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk kelompok ini, udah? Cukup? Oke, sampai ditutup. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kalau ada kata-kata yang tidak didengar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause untuk kelompok 3. Kelompok yang KPD kamu paling halaman terakhir ada lembar bingo. Oke, mari kita main. Main game bingo. Perhatikan papan tulis, silahkan dibuka bingonya. Oke, sebelum kita main bingo, Ibu mau bertanya. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Oke, insya Allah sudah paham ya. Sekarang kita main game bingo. Perhatikan papan tulis soal bingo. Sebelum kamu Ibu kasih soal bingo ini, kamu boleh baca dulu tentang cara bermain bingo. Belum pernah main kan? Udah kemarin sekali ya? Ya, baru sekali kemarin. Ini yang kedua kali. Udah tahu ya caranya berarti? Oke, kalau seandainya lurus begini, apa namanya ini? Bertiga berbentang bingo. Nah, ada yang bingo belum? Sudah ada yang bingo? Belum? Susah kan ya soalnya nih? Next. Kelompok 4 udah jawab tadi? Udah? Bingo udah belum? Belum? Belum. Oke, next. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3 kelompok berapa? Nomor 9. Oke, perhatikan soalnya. Udah coba. Sudah? Ada yang bingo? Belum. Ada yang bingo? Kelompok 1 udah bingo? Belum. Belum. Kelompok 2? Kelompok 2 udah sayang?
Oke, itu jawaban kalian. Belum lagi? Belum bingo ya? Sedikit lagi ya. Oke, masih lanjut? Lanjut? Oke, kelompok 4 nggak lagi ya? Udah ya kelompok 4? Berarti next, kelompok berapa lagi yang tulis soal? Kelompok 1 lagi, oke kelompok 1. Nomor berapa? Nomor berapa kelompok 1? Ini nomor aja ragu, subhanallah. 16, Bu. Nomor berapa? 16. 16, ini mudah deh pertanyaannya, cepat. Oke, sudah selesai kita isi Biko. Dengan soal Biko, Ibu berharap maksudnya biar kamu ini itulah sebagai ini nilai untuk kognitif. Ini tulis sebagai nilai kognitif. Oke, kita sudah presentasi. Sekarang mari kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mengapa gunung bisa meletus tadi? Mengapa bisa gunung meletus? Karena ada yang keras suaranya.